Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Edi Mulyono, yang kami hormati seluruh jajaran para penghuni kafe Basa Basi, ini para ashabul kafe, ini penghuni kafe. Kemudian yang kami hormati juga guru kita bersama Romo Kiai Ma'ruf Khazin yang berkenan ikut hadir malam hari ini. Sebuah pertemuan yang hampir banyak orang menginbox saya, dan ketika ketemu selalu tanya, sudah pernah ketemu Kiai Ma'ruf belum? Saya jawab belum pernah. Terus kalau guyon kok bisa kayak gitu? Kalau guyon kok bisa hancur-hancuran kayak gitu? Kan belum pernah ketemu. Itu anu loh, apa, ulama Jawa Timur loh itu. Saya itu ya betul itu. Banyak yang kalau ketemu saya ngomongnya tanyanya begitu. Itu ulama Jawa Timur itu. Dalam hati saya, masa kayak gitu ulama? Terus yang kami hormati juga guru kita juga Sayyidi Fahad Muhammad yang sudah berkenan hadir. Nggak tahu ini beliau kurang kerjaan juga itu ke Jogja hanya untuk kayak gini-gini ini kan anfaedah banget itu kan. Untunglah kita hidup di tengah orang-orang gila kayak gini nih ya. Jadi, paling tidak kita bisa tertawa, bisa tersenyum gitu, melupakan berbagai permasalahan hidup ya. Tapi tentu itu masalah hidupnya yang versi jomblo ya. Itu. Kalau yang sudah tidak jomblo atau yang sudah itihad ya, kalau yang sudah tidak jomblo itu itihad ya. Kalau yang masih jomblo itu wahdatul wujud gitu ya. Ketunggalan eksistensi. Kalau yang sudah punya anak itu bukan itihad lagi tapi hulul. Nah, sudah ada reinkarnasinya. Matur nuwun Pak Edi juga sudah mengadakan acara-acara begini. Saya kaget tadi Kang Din ngomong kayak gitu, host yang kurang kerjaan gitu. Apa ya ora isin nenek mertuane kali nang kono kali. Itu kayak ada mertuanya di belakang itu kayak. Itu loh ibu itu. Aku kaget aku loh, orang isin apa wong iki? Mantu macam apa ini? Juga Bu Nyai Ma'ruf Khazin, Bu Nyai matur nuwun sampun kersa rawuh nggih. Yang beberapa lama ini juga kadang sering saya bully lewat Kiai Ma'ruf. Tadi WA-WA-an dengan Kiai Ma'ruf. Halo. Kiai nyampe Jogja jam berapa? Jam 15.30 katanya. Oh iya. Saya bilang, kalau naik pesawat atau kereta api, kepalanya jangan dikeluarin ya, bahaya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan langkah kita ke kafe ini, upaya kita untuk datang malam hari ini menjadi bagian dari amal yang dapat memudahkan kita besok ketika meniti Shiratal Mustaqim. Amin. Nah, nanti yang menjelaskan mengenai dalil akli dan akli Kiai Ma'ruf aja itu biar urusannya beliau yang berat-berat itu kan. Cuma saya tadi buka-buka beberapa referensi, buka-buka beberapa kalimat di dalam khazanah kita. Memang istilah yang dipakai Pak Edi di flyernya itu sudah betul ya, itu ya Islam moderat ya, gitu ya. Karena di beberapa tempat itu pakai istilah moderasi beragama atau moderasi Islam ya. Itu tentu bagi jamaah Qalbun Salim bermasalah istilah moderasi itu gitu. Karena ada asinya gitu. Di masalah itu nanti. Dipermasalahkan, pokoknya yang ada celah-celah itu tolong kalau posting hati-hati gitu. Bisa dipermasalahkan, hal-hal yang sepele-sepele itu dipermasalahkan gitu ya. Nah,
Itu bagian besar dari amal ibadahnya jamaah kalbun itu. Para kalbun itu punya kerjaannya ya begitu. Nah, kemudian yang nanti menjadi bagian penting dari sikap moderat itu adalah dalam khazanah kesantrian kita menemukan ada istilah tawasud, ya, tawazun, kemudian ta'adul, ya. Nah, tentu orang yang moderat itu akan lucu karena tadi itu banyak tawa-tawanya tadi itu, tawazun, tawasud. Nah, kalau moderat tapi nggak lucu, ini moderatnya di mana ini? Harus saja lucu, kan ada tawazun, tawasud, ta'adul, dan tasamuh, mana gitu ya. Lebih banyak tawanya gitu ya. Jadi paling tidak ya kalau moderat ya lucu lah gitu ya. Kalau tidak lucu ya bersedia untuk dibully kayak Kang Din ini. Ya. Kemudian ada yang menjadi bagian penting dari sikap moderasi ini adalah karena memang dia dalam beberapa kajian teman-teman kita di kampus, moderasi beragama atau Islam moderat ini merupakan fitrahnya manusia. Karena manusia itu cenderung ingin mencari, bukan cenderung manusianya, tetapi diciptakan dengan natur atau nature atau keaslian ciptaan yang si manusia ini memang diciptakan dengan struktur begitu. Tubuh misalnya, bagian tubuh kita ini kan antara sehat dan sakit batasnya cuma sedikit. Ya. Terlalu dingin itu berbahaya, terlalu panas, makanya suhu tubuh kita itu kan antara 35, 36, 37 aja udah agak-agak aneh itu. Ya. Tapi kalau mahasiswa biasanya suhu 37-nya di akhir bulan itu gitu. Kirimannya udah telat itu suhu badannya naik gitu kan. Kalau tidur ada yang naik tiap pagi tanpa disuruh. Nah, itu koma zaidun itu namanya. Koma zaidun. Nah, istighfar Kang Din. Nah, karena manusia memang ada di antara itu, antara di sakit dan tidak itu batasnya ada di situ. Kalau suhu di bawah 35 itu bahaya. 35, 34 masuk 33 itu bahaya. Tapi karena apa? Karena ini bawaan dari penciptaan manusia. Dalam bahasa Al-Quran ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau nggak salah begitu ya. Nanti saya kalau baca ayat takut, apalagi ada Kang Din, saya takut kepanasan itu loh Kang Din itu. Nah, ada satu hal itu yang pertama, bagian besar dari ini dalam sisi antropologi begitu. Kebutuhan manusia itu kan ada 4 ya. Dulu ada 3, tapi belakangan diteliti lagi ada tambah 1, yaitu sandang, pangan, papan, ya. Satu lagi kebutuhan biologis manusia itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Sandang, pangan, papan, dan cas-casan. Ya Allah ini ya. Itu bahayanya ketemu loh. Istighfar Andin. Nah, 4 kebutuhan dasar manusia ini dapat dipenuhi kalau manusia, kalau dalam bahasa kitab-kitab, bahasa kita itu kan memenuhi segalanya ala qadril hajah. Ya, sebatas memenuhi kebutuhan. Ya, sekali lagi sebatas memenuhi kebutuhan ala qadril hajah. Nah, di alam kita ini, di zaman kita ini menjadi masalah karena standar ala qadril hajah ini nanti bertukar atau sudah tidak bisa lagi dipindai atau sudah tidak bisa lagi dibaca karena sudah bercampur dengan keinginan, atau dalam bahasa teman-teman yang di psikologi itu antara kebutuhan dan keinginan itu di zamannya hari ini tidak bisa dibolak-balik. Ya, maksud saya tidak bisa dipilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, karena itu akhirnya dalam perjalanan peradaban manusia, ketika kebutuhan dan keinginan ini sudah tidak bisa lagi dilihat
mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, maka moderasi luntur dengan sendirinya. Konflik-konflik yang terkait dengan peradaban umat manusia itu pasti konflik-konflik yang terjadi karena manusia tidak bisa memilah mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang seharusnya ala qadril hajah, mana yang seharusnya bagian dari al-umniyah ya, atau dari keinginan-keinginan, atau kalau dalam bahasa hadis Kanjeng Nabi itu tulul amal. Nah, karena itu dalam perjalanan manusia dari analisis ini tadi, konflik-konflik ini akan terjadi karena tidak bisa dipilah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Dari apa yang kebutuhan ya, 4 kebutuhan dasar ini tadi, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis manusia, itu 4 kebutuhan dasar yang manusia sejak diciptakan punya ghorizah, itu apa ya, insting ya, kayak ya insting ke sana. Tapi karena tidak bisa memilah itu tadi, maka peradaban itu jalannya jadi pincang dan moderasi luntur dengan sendirinya karena tidak memungkinkan manusia untuk bersifat moderat. Nah, gaung moderasi agama atau Islam moderat yang belakangan digaungkan di Kementerian Agama dan di Indonesia pada umumnya itu merupakan bagian besar dari rekayasa sosial atau rekayasa keagamaan untuk memunculkan atau menempatkan kembali kepada manusia beragama pada tempatnya, atau dalam istilah kita yang kita sering kaji di pondok-pondok itu adalah supaya tidak berlaku zalim. Berlaku zalim itu kan artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, moderasi ada di situ, ada di lingkar begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita baca di beberapa ayat ya di Al-Quran itu ada beberapa singgungan-singgungan terkait dengan moderasi beragama, yang moderasi itu sifatnya kreatif. Misalnya ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kalimat ini bagus sekali ayat ini. Jadi yang dipakai untuk menjelaskan sikap ummatan wasatan itu kalimatnya itu wa kadzalika ja'alnakum. Yang dipakai adalah kata-kata ja'ala itu. Ja'ala ini kan kata-kata yang sering disamakan dengan arti menciptakan, tetapi bedanya sama khalaqa, ja'ala ini dipakai untuk menciptakan sesuatu yang sudah ada. Kalau khalaqa kan min adamin, menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Tapi kalau ja'ala itu mengolah. Jadi ja'ala ini mengolah lah kira-kira ya, mengolah sesuatu yang sudah ada. Siapa? Umat manusia menjadi ummatan wasatan. Yang lebih menakjubkan lagi, setelah umatan wasaton ini, rangkaian katanya adalah kata-kata litakunu, agar engkau semua berupaya untuk terus-menerus menjadi. Ini kan fi'il mudhari, atau dalam bahasa Inggrisnya, ini Kang Din bahasa Inggris loh ini, present continuous tense. Wah, Kang Din paham nggak Kang? Bu, ngapunten nggih Bu, ampun diduka lho kula Bu, nggih guyon kalih matur jenengan iki lho. Istighfar Kang Din. Nah, litakunu itu kan kalimat aktif ya, agar engkau semua berupaya terus-menerus menjadi. Ini persis ayat yang sering ditulis di undangan pernikahan itu loh. Ya. Litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu kan artinya agar kamu berusaha terus-menerus untuk menerima dan tenang dengan jodohmu itu. Sehingga dari situ wajar kalau kayak Ma'ruf Hozin malam hari ini
membawa Bunyai itu sebagai bagian dari supaya Bunyai tenang. Bunyai tenang bahwa beliau di Jogja nggak ngapa-ngapain. Ada pangdamnya gitu. Ada pangdamnya gitu. Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar engkau semua terus-menerus menjadi syuhada'a, orang-orang yang menyaksikan, penyaksi proses perjalanan umat manusia. Nah, ayat ini bercerita bahwa sikap moderasi itu adalah sikap yang aktif ya. Yang aktif artinya moderasi atau sikap moderat ini sikap yang membuat orang yang bersikap moderat itu melakukan banyak kreativitas, banyak melakukan penciptaan, inovasi, dan banyak melakukan terobosan. Gitu. Nah, dengan demikian, bagian penting dari penciptaan peradaban, jadi di dalam cerita, dalam teori sejarah itu begini. Peradaban manusia itu terjadi karena ada challenge and response. Itu yang menulis seperti itu ada seorang sejarawan namanya Arnold Toynbee. Jadi kalau adik-adik yang mahasiswa mungkin pernah lihat buku tebal gitu, sejarah umat manusia terjemahannya, itu yang nulis Arnold Toynbee itu. Arnold Toynbee itu mengatakan perjalanan manusia itu adalah hasil dari challenge and response. Dari tantangan dan respon tantangan, dan ada tantangan kemudian direspon. Nah, ini artinya manusia itu akan terus-menerus aktif untuk mendapatkan atau untuk memunculkan upaya kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, sebagai umat yang dalam bahasa kita malam hari ini moderat, umatan wasatan. Nah, dengan demikian para hadirin sekalian, kita akan tahu bahwa bagian penting dari mengapa moderasi beragama ini belakangan penting untuk diwacanakan dan bahkan ada pelatihan rutinnya, itu karena memang proses perjalanan peradaban manusia hari ini itu memang perlu dikembalikan kepada fitrahnya yang tadi sudah saya sampaikan. Fitrahnya itu ya tawasud, tawazun, ta'adul, dan nanti ada yang menambahkan dengan tasamuh. Ini tidak terkait hanya golongan Islam loh, itu tidak terkait, apalagi di alam medsos hari ini menjelang pemilu. Ya sudah, itu hati-hati. Beberapa teman sudah pamit dari grup WA karena di WA sudah mulai banyak polusi gitu ya. Kecuali yang di WA Majelis Kalbun Salim gitu. Beberapa nggak pamit karena kok kerasan di situ gitu. Termasuk Kang Din. Nah, yang terakhir, khazanah peradaban kita sebenarnya memiliki rekayasa kebudayaan untuk sikap moderat. Misalnya di dalam khazanah kebudayaan masing-masing asal usul kita. Kalau di Melayu itu ada pepatah begini. Bagaimana angin hendak masuk kalau pohon semuanya tingginya sama? Artinya apa? Kalau semua pohon itu tingginya sama, bagaimana angin mau masuk ke rumah? Jadi ada pohon yang memang di depan rumah itu harus tinggi, tapi ada pohon yang tidak boleh tinggi. Itu khazanah peradaban di Melayu ya. Kalau di Jawa nanti mungkin yang kemarin sempat diviralkan sama Mas Hamzah Sahal itu, yang dikomen sama Kiai Ma'ruf juga itu ya. Di Jawa itu ada istilah ing madya mangun karso. Orang yang sudah sakmadya atau orang yang sudah wasatan, yang sudah tengah-tengah, itu ciri-cirinya dia bisa mangun karso, membangun peradaban, membangun keinginan-keinginan dan kreativitas. Jadi kalau sudah sakmadya pasti bisa menciptakan kreativitas. Nah, kadang ada orang mengatakan aku ki sakmadya wae, aku ki ya biasa-biasa aja yo, pas
ngene iki ya sak madya gitu. Tapi ternyata nggak punya kreativitas, berarti belum sak madya, karena ciri-ciri orang sak madya itu bisa mangun karsa. Orang yang sudah mangun karso, membuat kreativitas, membuat ini itu yang bermanfaat bagi orang banyak, itu berarti dia sudah sakmadya. Gitu. Nah kalau sakmadya tak turu sik turu wae, nah itu bukan sakmadya, itu malas. Nah, ya biasa aja mas, jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Wah itu. Sehingga ada kan puisinya. Sapardi ya Djoko Damono itu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana ya. Seperti apa itu lupa saya, udah lama nggak jatuh cinta soalnya, karena tiap hari di rumah sudah tidak ada cinta. Di rumah itu yang ada, kalau istilahnya Kiai Ma'ruf itu tekanan iya, karena kemarin beliau posting kan, inilah upaya kami untuk lari dari tekanan di dalam rumah. Nah, ini sakmadya, ini bagian penting dari khazanah kebudayaan di Jawa. Orang yang sudah sakmadya maka dia akan menetap. Nah, dengan demikian, tetapi ada yang tidak bisa moderat dalam diri manusia. Ada yang tidak bisa moderat dalam diri manusia, yaitu apa? Yaitu keinginan manusia untuk mencintai penciptanya. Nah, itu tidak bisa moderat. Karena apa? Karena itu bagian penting dari manusia yang mengabdi kepada pencipta. Maka tidak bisa moderat. Nah, dari sisi ini dalam hal akidah, ya itu tidak bisa moderat untuk diri kita sendiri. Kecuali kalau untuk sisi sosial itu bisa dimoderasi dalam bentuk tasamuh, dalam toleransi. Tapi untuk kita sendiri tidak bisa. Gitu ya. Kalau istilah dalam istilah Syekh Fahad sering menyebutkan itu harus kejam kepada hawa nafsunya. Nah tentu itu repot ya, ribet. Nah lebih baik mikirkan cari duit, kemudian cari pekerjaan. Nah, nanti kalau sudah kaya, sudah punya duit, punya pekerjaan, akan moderat dengan sendirinya. Udah ayam ya. Ya, kalau untuk mahasiswa, untuk mengatasi itu, carilah kos-kosan, carilah tempat tinggal yang di dekat masyarakat NU. Ya, karena pasti di situ ada kendurinya, ada selamatan, jadi ya paling tidak sudah selamat kebutuhan makan malam. Nah, ya. Nah, sementara begitu untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau di kampus, ya paling tidak ikut acara-acara kepanitiaan. Nah, kamu masuk di seksi konsumsi. Ya biar selamat hidupnya. Nah kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan dibabar secara panjang lebar oleh Kiai Ma'ruf ya. Tetapi juga apa yang beliau sampaikan, nanti kalau ada yang kurang pas, jangan lupa Pak Edi tadi mengatakan harus bertanya, dan bertanya passwordnya pakai kalimat afwan Ustadz atau afwan Kiai. Nah ditutup dengan syukron jazakallah. Syukron kasuron. Saya tadi ngeliat Kiai Ma'ruf, saya kira pakai sarung, ternyata pakai celana gitu kan. Kalau pakai sarung kan biasanya Kiai Ma'ruf kalau pakai sarung, saya perhatikan foto-fotonya cingkrang mesti sarungnya itu. Itu pasti ada masalah yang belum selesai di tengah-tengahnya itu. Sehingga sarungnya ketarik ke atas itu loh. Selesai. Itu berarti belum moderat. Nggih matur nuwun, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.